Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring ampunan, istighfar dan sebaik salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berada pada penghujung bulan Sya'ban. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki keberkahan bulan suci Ramadan. Dalam banyak kajian sebelumnya, mohon maaf kalau sebagian mengulang, bahwa hidangan, jamuan, karunia yang Allah Ta'ala hadirkan di bulan suci Ramadan, diabadikan dalam ayat suci Al-Quran adalah berdoa. Dalam rangkaian ayat-ayat puasa, satu-satunya dalam tanda petik ibadah ritual yang diabadikan dalam Al-Quran adalah berdoa. Dalam khutbah Jumat terakhir di bulan Sya'ban, baginda Nabi SAW menyampaikan begitu banyak kemuliaan bulan suci Ramadan. Anfasukum fihi tasbih, naumukum fihi ibadah, dan sebagainya. Dan itu adalah hak bulan suci Ramadan yang mesti kita tunaikan. Mudah-mudahan seluruh bagian dari hidangan Allah Ta'ala di bulan suci itu dapat kita lakukan. Memberi berbuka orang lain dengan sebutir kurma atau seteguk air, itu bagian dari adab bulan suci Ramadan. Bersedekah kepada fuqara wal masakin dan sebagainya. Nah, semua keutamaan bulan suci Ramadan itu baginda Nabi sampaikan dengan keberkahan yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran tentang doa, bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan di bulan suci itu hendaknya kita selalu sertai dengan doa. Apakah kita awali atau akhiri dengan doa dan sebagainya. Karena hidangan terbesar bulan suci adalah berdoa. Jadi perbanyak berdoa. Dalam hadis khutbah baginda Nabi juga, angkatlah tanganmu pada waktu-waktu sholatmu, karena itu adalah waktu-waktu ijabah. Nah, kemudian setiap amalan yang kita lakukan, yang baginda Nabi sampaikan, barang siapa meringankan pekerjaan orang yang dalam urusannya, Allah Ta'ala akan ringankan hisabnya di hari akhir nanti. Ketika kita bekerja meringankan
pekerjaan sesama saudara kita, kita berdoa. Ketika kita memberi orang lain minuman berbuka, kita berdoa, dan seterusnya. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, kita berdoa. Inti bulan suci adalah doa. Itulah pemaknaan bagaimana dalam ayat-ayat tentang puasa yang Allah Ta'ala hadirkan dari ibadah adalah doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi bagian pengantar bahwa bulan Ramadan adalah bulan doa, perbanyak berdoa. Dalam rangkaian ayat puasa, ibadah yang dikhususkan, diabadikan dalam Al-Quran adalah doa. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 186. Nah, ada banyak yang bisa kita bincangkan tentang doa ini, khususnya menyambut bulan suci Ramadan. Itulah mengapa dalam bimbingan amalan-amalan dari mazhab Ahlul Bait Nabi alaihi wassalatu wassalam, teramat banyak doa untuk dibaca pada bulan ini. Teramat banyak dalam artian sebetulnya masih bisa kita lakukan insyaallah. Misalnya ada doa iftitah yang bisa kita baca setiap malam, dianjurkan untuk membacanya setiap malam. Ada doa menyambut bulan suci, berpisah dengan bulan suci, melihat hilal bulan suci, dan lain sebagainya. Ada doa-doa sahur yang penuh berkah, ada doa-doa berbuka yang penuh berkah, ada doa setiap selesai sholat, Allahumma adkhil ala ahlil quburi surur, dan seterusnya. Jadi penuh dengan doa. Bagi saya at least minimal, mungkin kita tidak amalkan semuanya, dan kalimat saya mungkin kita tidak amalkan semuanya, itu adalah bagian dari satu di antara 7 penahan doa. Ada 7 penahan doa. Satu di antaranya kalimat yang baru saya sampaikan tadi. Nanti kita jelaskan lebih. Paling tidak semua doa itu pernah kita baca di bulan suci. Jadi doa-doa sahurnya pernah kita baca. Doa Abu Hamzah As-Sumali, doa Ul-Baha, doa Ul-Mujir, dan sebagainya. Bulan suci adalah bulan doa. Nah, di dalam ayat 186 itu ada 2 kata yang mengkhususkan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Menafsirkan ayat ini juga banyak sekali keindahan Al-Quran yang tidak akan pernah usai. Pertama, Allah telah mendahulukan sa'alaka dari ibadi, itu makna tawasul. Kita berdoa itu melalui memohon, meminta, bertanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salaka ibadi, hamba-hambaku merujuk bukan hanya kepada mereka yang sezaman secara lahiriah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan semua hamba Allah Ta'ala. Jadi lintas masa, lintas zaman. Sehingga ibadi itu juga mudah-mudahan meliputi kita semua. Jadi kita boleh dan wajib datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Ta'ala itu. Baru fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah menyampaikan kita semua ini yakin dalam keimanan kita Allah Ta'ala itu Maha suci. Allah Ta'ala dari beruang dan bertempat, tapi yang kita yakin Allah Ta'ala melihat, mengetahui segala yang kita lakukan. Dan tetap Al-Quran mengabadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala perintahkan untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Ta'ala itu dekat.
Jadi qurbnya, kedekatan kepada Allah Ta'ala-nya itu Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda Nabi untuk menyampaikan kepada kita. So, baginda Nabi menjadi jaminan, penjamin. Fa inni qarib. Satu ayat pendek ini kata aku diulang sampai 7 kali. Kata aku yang merujuk pada Tuhan, pada Allah Ta'ala diulang sampai 7 kali. Tidak ada ayat semisal ini dalam Al-Quran lainnya. 7 kali ibadi anni fa inni ujibu da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi 7 kali. Diulang kata aku di situ untuk menunjukkan kedekatan. Perumpamaan 7 ini dalam tasawuf, dalam irfan, juga dalam Al-Quran akan banyak kita temukan. Misalnya sab'a samawatin tibaqa, 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Itu ada maknanya khusus. Sab'un minal mathani, 7 yang berpasangan. Dan di ayat ini Allah Ta'ala sampaikan kata aku sebanyak 7 kali. Yang kedua, untuk doa ini digunakan 3 kata. Dakwah, ad-da'i, da'ani. Jadi digunakan 3 bentuk. Sebagaimana juga dakwah artinya seruan, doa. Ad-da'i, orang yang berdoa. Da'ani, keadaan ketika ia berdoa, kata kerja. Jadi digunakan 3 bentuk. Dakwah kata benda, da'i itu isim fa'il yang melakukannya, dan da'ani pekerjaan yang dilakukan. Sebetulnya dengan satu saja sudah cukup. Misalnya dengan ad-da'i, orang yang berdoa, itu menunjukkan 3 hal itu. Ada doanya, ada bacaan doanya, dan ada pelaku doanya. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala ulang 3 kali. Jadi dirinci. Ujibu da'watad da'i ila da'ani. Ada dakwah, ada ad-da'i, ada da'ani. Gitu. Itu keutamaan, sekali lagi memang ayat Al-Quran teramat indah. Sebagaimana juga rujukan pada Tuhan tadi menggunakan misalnya dari yang 7 ini ada anni, dariku. Kalau hamba mau bertanya tentang aku, harfu jarnya an. Ada li, ada bi. Jadi digunakan anni, digunakan li, digunakan bi. Kemudian ada perubahan kata kerja dari sa'alaka yang fi'il madi past tense, dari da'ani yang fi'il madi past tense pada present tense diantaranya. Ujibu present tense, aku menjawab. Lalu kemudian fal yastajibu li wal yu'minu bi, itu sering juga digunakan untuk fi'il mustaqbal atau fi'il amr lil ghaib, kata kerja untuk orang ketiga. Sama seperti fal yafrahu, hendaknya mereka bersukacita. Jadi wajib tapi untuk orang ketiga. Kalau kita memerintahkan seseorang berpuasalah, orangnya langsung depan kita. Tapi kalau orangnya tidak ada, minta dia untuk puasa, hendaknya dia berpuasa. Nah, ini menggunakan bentuk fi'il ini. Fal yastajibu atau wal yu'minu, pakai lam yang kemudian disukun. Dan Allah Ta'ala kemudian bedakan, khususkan, ada dakwah, ada da'i, ada da'ani. Allah Ta'ala juga khususkan ada 2 kata, yaitu ujibu dan fal yastajibu. Ujibu dari Allah Ta'ala, fal yastajibu dari kita. Ujibu kata dasarnya adalah ijabah. Fal yastajibu
kata dasarnya, kemudian atau kata bendanya, masdarnya menjadi istijabah, atau dalam bahasa kita mustajab. Ada doa yang diijabah dan ada doa yang mustajab. Dua hal itu ya. Falyastajibuli, doa yang mustajab itu dari kita. Sedangkan dari Allah Ta'ala jawaban dari doa itu, hadirnya doa itu. Tapi upaya menghadirkan doa itu ada pada kita. Tidak langsung kita minta, ya Allah, minta bagian dari istijabah. Jadi berdoa itu bagian dari istijabah doa. Kita sering menyebut misalnya doanya mustajab. Maksudnya itu doanya dikabulkan Tuhan, doanya dipenuhi, doanya dijawab Tuhan. Sebetulnya dalam istijabah doa itu ada aksi aktif pelaku doa. Di situ pentingnya kita titik doa pada orang, minta didoakan orang soleh, kemudian kita berziarah, kita bersedekah, itu bagian dari istijabah doa. Nah, jadi ada ijabah, ada istijabah. Dalam kaidah bahasa Arab, di antara makna bab istif'al adalah permohonan. Misalnya khair, baik. Kalau menggunakan istif'al menjadi istikharah, artinya memohon kebaikan, meminta kebaikan, tanya mana yang baik. Istisqa artinya meminta diturunkan air hujan. Istighfar itu meminta ampunan, memohon ampunan. Isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya memohon pertolongan, memohon jalan keluar dari setiap kesulitan yang berat. Istighosah, al-ghaus, khallisna minan nar ya Rabb. Memohon ghaus itu istighosah. Memohon supaya kita tetap teguh, kukuh, qiyam, istiqomah. Nah, judul besar kita itu adalah 7 sebab doa kita tertahan. Jadi 7 sebab kalau ada istijab, ini lawannya istijab, bahwa apa yang kita lakukan itu bukan istijabah, sehingga doa kita tidak dekat dengan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 hal yang kita lakukan malah menjauhkan kita dari ijabah doa. Disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, dan riwayatnya ada beberapa dengan beberapa perbedaan yang saling melengkapi satu sama lain dalam menafsirkan kalimat pada doa kumail, Allahumma ighfir li dzunubal lati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa. Kata habas itu menahan seperti dalam konteks kan ada menahan difa misalnya, dan itu bala, menolak bala ya. Nah, habas itu juga digunakan untuk seseorang yang tertahan dari bepergian, terpenjara, tertawan, teraniaya. Jadi doa ini mau melesat naik ke atas langit, tapi kita sendiri yang membangun batas-batasnya. Kita sendiri yang mendirikan dinding-dinding penjaranya. Jeruji-jeruji besinya itu kita perbuat dengan 7 hal ini. An maruya anis sayyidi sajidin al-imam Zainal Abidin alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Di antara yang menahan doa. Jadi di situ disebutkan 7, sebetulnya ada riwayat yang menyebutkan 6, ada juga yang lebih, ada juga yang 7-nya berbeda-beda. Dia sering melengkapi satu sama lain. Ada yang menyebutkan 5 dan seterusnya. Kita 7. Mengapa 7? Ada riwayat yang menyebutkan 7. Yang kedua juga tadi 7 kata aku disebut, dan ada pengulangan, ada pola yang 7 dalam Al-Quran. Yang pertama adalah su'un niyah. Imam Sajjad sampaikan alaihi salatu wassalam, penyebab doa kita tertahan itu adalah niat yang
buruk. Jadi sejak awal kalau doa kita tidak ditujukan untuk kemaslahatan, doa kita tidak ditujukan untuk kebaikan, hatta kalau kita memohon misalnya supaya rezeki kita luas, tapi dalam hati itu karena kita tidak enak kok lihat fulan, ibni fulan dapat rezeki terus, sekali-kali pengen saya Tuhan yang rezekinya itu di dalam tanda petik ya diiringi orang lain misal. Nah itu sudah termasuk su'un niat yang buruk. Kita mintanya baik, minta dilancarkan urusan kita, dimudahkan pekerjaan kita, tapi ada niat yang menyertainya, tujuannya ternyata bukan pemenuhan itu, melainkan sesuatu yang lainnya. Ada keinginan untuk mungkin membanggakan diri, ada keinginan untuk memperlihatkannya dan lain sebagainya. Itu termasuk su'un niyah. Gimana kalau satu saat dalam perjalanan ziarah seorang guru kita, sahabat kita bertanya pada saya sambil jalan, itu kata beliau, bolehkah saya minta doa? Bolehkah saya berdoa di tempat-tempat ziarah itu supaya mereka yang mengganggu, mereka yang mendatangkan ketidaknyamanan, yang mengusik, kalau misalnya ada acara mau dibuat lalu diusik sampai tidak jadi, mau bangun misalnya madrasah diusik, terkendala ini dan itu, bolehkah mereka didoakan supaya ditimpakan kepada mereka sesuatu gitu. Nah itu kira-kira niatnya baik atau tidak ya, bolehkah kita mendoakan kepada Allah Ta'ala supaya musik kita itu terjadi sesuatu pada mereka gitu. Saya hanya menjawab, sampaikan saja kepada Allah Ta'ala dengan keberkahan tempat-tempat ziarah itu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan kita berserah diri, kita serahkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita tidak meminta A, tidak meminta B, hanya menyampaikan keadaan. Beliau kurang puas, kemudian berkata, misalnya gitu minta dikit aja, biar dikasih gatal-gatal gitu. Biar dikasih gatal-gatal saja, gitu katanya ya. Nah saya bilang, sampaikan saja kepada Allah Ta'ala apa yang kita alami gitu. Jadi tidak boleh nih minta begitu, sampaikan saja kepada Allah Ta'ala apa yang kita alami. Apakah itu masuk su'un niyah, niat yang tidak baik, niat yang buruk? Allah yarham, ayahanda tercinta guru kita semua menyampaikan kisah Dhunnun al-Misri ketika kedua perahu bertemu di sungai Nil, yang satu perahunya Dhunnun dengan murid-muridnya berzikir, ibadah, majlis ilmu, satunya lagi adalah perahu anak-anak muda yang sedang berpesta pora. Lalu sahabat muridnya Dhunnun berkata, guru berdoalah kepada Allah Ta'ala, lihat mereka itu bermaksiat sedang pesta pora gitu, supaya azab diturunkan pada mereka. Dhunnun berdoa, mengangkat tangan ke langit dan berdoa, Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kepada mereka sukacita di dunia, bahagiakan pula mereka di akhirat nanti. Jadi alih-alih minta di azab, ya Allah mereka ini senang-senang di dunia, anugerahkan kepada mereka juga senang-senang di akhirat nanti. Begitu kedua perahu ini bertemu melihat Dhunnun, mereka melihat aura atau apa saja dan segera ya terpanggil hatinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Dhunnun berkata kepada sahabat yang pertama, tidakkah ini lebih baik? Kita kalau lihat kenapa orang-orang yang disebut dalam bahasan umum walaupun itu problematik, mengapa orang-orang kafir itu berhasil, mengapa orang-orang kafir itu senang-senang di dunia, ya itu dunia aja, mereka di akhirat nanti mereka celaka gitu. Dan kemudian mengutip ayat Al-Quran, ruwaida, famahilhum ruwaida,
menghubungkannya dengan ayat Al-Quran itu. Tidak tahu apakah ini masuk ke dalam sunniyah. Ini yang pertama yang membuat doa kita tertahan dari ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bermaksud dalam tanda petik, betul-betul itu saya tulus, tapi kalau teman-teman menganggapnya sindiran, itu sunniyah. Jadi saya sering sampaikan, sahabat-sahabat saya itu banyak yang merokok gitu. Beberapa sekarang sudah mulai berkurang kalau bertemu saya gitu. Tapi sebelumnya ya ketemu juga ya merokok. Ya karena sahabat, teman. Dan saya sampaikan ada doa, belajar dari doa Dunun itu. Kenapa tidak setiap merokok itu berdoa? Kan bagus. Saya tidak mesti meminta berhenti atau apa, tidak. Tapi supaya sekaligus berdoa. Mungkin kadang dalam perbuatan yang dirasa tidak nyaman. Kalau perbuatan itu nyaman, berdoalah. Sedekah, kita doa. Pasti akan diterima akal sehat. Sholat, setelah sholat kita doa, diterima akal sehat. Ngaji Quran, setelahnya berdoa, diterima akal sehat. Makan, berdoa, diterima akal sehat. Kenapa merokok tidak berdoa? Nah, itu menunjukkan sebetulnya sudah ada jawaban dari diri sendiri, ya, bahwa yang dilakukannya mungkin bukan amalan pengantar doa. Dan kalau bukan amalan pengantar doa, mudah-mudahan juga bukan amalan pengantar dosa, gitu ya. Enggak sih. Cuma saya ajarkan doanya. Kalau mau merokok itu ada doanya. Mungkin tidak nyaman juga kalau satu isapan Astagfirullahaladzim, tapi kemudian mengisap lagi kan Astagfirullahaladzim. Itu rasanya tidak nyaman. Kok minta ampun tapi diulang lagi. Lalu kemudian mengisap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Lebih tidak nyaman lagi. Oh, mengisap Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu tidak nyaman juga. Jadi tanyalah kepada sahabat-sahabat yang masih menikmati itu, apa zikir, wirid yang menyertai amalan itu. Atau mungkin alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur, boleh jadi. Nah, kalau merasa tidak nyaman, saya ajarkan doa, yaitu ya Allah, telah Kau dekatkan bagiku api di dunia ini, jauhkan dia dariku di akhirat nanti. Nah, itu kan bisa diamalkan. Ya Allah, telah Kau dekatkan padaku api di dunia ini, jaraknya cuma 5 cm dengan api itu. Tidak pernah ada jarak manusia sedekat itu dengan api kecuali pada saat aktivitas wudhu, ya. Mohon maaf pada kawan-kawan, tapi tidak pernah ada yang sengaja, hatta bahkan malam gelap gulita pun lilin akan didekatkan 5 cm pada wajah kita. Dan tidak ada saat manusia paling dekat dengan api kecuali keberanian kawan-kawan yang merokok itu. Dekat sekali dengan api. Mohon maaf juga pada para guru yang menyaksikan. Nah, Engkau sudah dekatkan kepada aku api di dunia ini, jauhkan dari itu api di akhirat nanti. Gitu kan bagus. Nah, itu bagian dari niat yang baik. Jadi sebab istijabah itu tertahan, sebab atau yang berlawanan dengan istijabah adalah su'un niyah. Kadang su'un niyah ini dekatkan dengan khabthus sarirah, prasangka yang tidak baik. Ada penyakit hati, ada penyakit batin, ada kedengkian, ada amarah, ada masalah baik sama orang ataupun pada agama, pada Tuhan. Itu adalah keraguan akan jawaban Tuhan. Jadi sudah berdoa itu, wah ini kayaknya Tuhan tidak jawab. Ya Allah, saya tahu saya banyak dosa, jadi rasanya memang Tuhan belum akan penuhi doa saya. Nah, itu ternyata bagian dari yang menahan doa. Termasuk kalau dalam batin kita itu ada keraguan, ada ketidaktenangan, ketidaknyamanan, apalagi ada iri hati, dengki kepada sesama. Sudah 3 ya. Yang keempatnya itu bermuka dua pada saudara yang beriman. Ternyata
hubungan kita satu sama lain itu juga berpengaruh terhadap doa kita tertahan atau tidak. Jadi bermuka dua ini bukan berarti kita tidak ini hubungannya tadi dengan apa yang ada dalam batin dan apa yang kemudian ditampakkan di hadapan saudara-saudara. Walaupun al-ilmu bit-ta'allum wal ilmu bit-tahallum, Allah yarham sering mengutip hadis itu. Mungkin harus belajar khusus apa bedanya muka dua dengan kita menempatkan diri kita pada semestinya, pada keadaan yang semestinya. Jadi muka dua ini mungkin apa yang ada dalam batin dengan apa yang kita sampaikan ada orang lain, hubungan dengan orang lain itu berbeda. Ujung-ujungnya ya ada kedengkian, ada iri hati dan lain sebagainya. Hadis Imam Sajjadnya alaihissalam wan nifaqu ma'al ikhwan, disebutnya kemunafikan terhadap sesama saudara. Nah, saya menyebutnya tadi bermuka dua. Jadi maksudnya adalah tidak tulus lah, hati kita tidak tulus terhadap sesama, tidak ada kecintaan pada sesama. Yang kelima, ya tadi sudah niat tidak baik, lalu ada perasaan dengki, ada kemunafikan terhadap ikhwan, ada ketidakyakinan kepada ijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mengakhirkan salat kita. Wa ta'khiris salatil mafruḍah hatta tadhhabu awqatuha. Hatta tadhhaba awqatuha. Mengakhirkan salat wajib ini sampai habis waktunya. Jadi menunda sholat. Memang satu di antara amalan, misalnya alamah bahjah, dan itu diambil juga dari riwayat dari hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminkan kepadaku 3 hal, aku jaminkan kepadamu 3 hal. Satu di antara yang dijaminkan itu adalah jaminkan bagiku sholat awal waktumu, aku jaminkan ijabah doa. Baginda Nabi sampaikan. Lalu kalau kalimat alamah bahjahnya begini, beritahu aku siapa yang tidak mengamalkan sholat awal waktu dan doanya tertolak. Intinya sama. Jadi sholat awal waktu adalah bagian dari istijabah doa. Mengakhirkan sholat kita, menjauhkan kita dari ijabah doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah harus selalu langsung begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar? Awal waktu ini bagaimana? Nanti muadzin belum selesai kita sudah sholat duluan. Kan ini harus awal waktu. Kalau di sini itu biasanya 5 menit dari azan ke qomat. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, jarak antara azan dan iqamah bisa sampai 10-15 menit jaraknya. Sehingga seorang di antara jemaah pernah tanya pada saya, katanya kita harus awal waktu, tapi kenapa ini nunggu qomatnya sampai 15 menit? Subuh kan sebentar, jarak antara subuh ke kemudian terbit matahari sebentar. Kalau kita nunggu 15 menit itu berarti sudah berakhir dari awal waktu. Saya jawab, awal waktu yang memungkinkan, karena tidak selalu. Misalnya kita sedang nyetir mobil, Allahu Akbar di jalan tol, lalu kita mepet dulu ke pinggir, kan? Ya awal waktu yang memungkinkan, carilah rest area terdekat. Lagi macet. Kalau di pesawat bagaimana? Nah, itu ada yang disebut dengan sholat ihtiraman lil waqt. Sholat untuk menghormati datangnya awal waktu. Jadi kita ikut sholat seperti sebagaimana misalnya di mobil, di kereta, di pesawat. Orang akan lihat, oh di kereta, di pesawat antara kan tidak menghadap kiblat, mungkin juga bertentangan arah kiblat. Yang mudiknya ke timur, nanti sholatnya membelakangi kiblat. Bagaimana? Nah itu disebutnya ihtiraman lil waqt, menghormati datangnya waktu. Begitu kesempatan pertama tersedia, ya sholat lagi dengan tata cara sholat yang semestinya, gitu.
Kadang ada keengganan karena merasa, nanti kita dianggap ria, atau lihat orang lain sholat di kereta gitu, nanti dianggap ria, kelihatan muslim banget gitu. Ya kalau begitu jangan terlalu kelihatan. Kalau masih berjuang dengan perasaan ria itu, yang paling aman adalah tangannya tidak bersedekah. Itu tidak akan terlihat seperti sholat, seperti biasa aja. Nah itu mudah-mudahan tidak masuk dari khabsus sariroh, niat tidak baik kita. Lihat ada orang sholat, wah ini ingin menampakkan kemusliman. Nah itu bagian dari yang menahan doa. Kita harus selalu menjaga husnudzon, prasangka baik ya, seperti dikisahkan oleh Teh Feli dari gurunya Gunung Tohai rahimahullah. Ada orang Iran yang dalam suatu perjalanan menuju Mashhad, bis padang pasir, masuk waktu sholat. Dia minta pergi ke depan sopir dan minta diturunkan di situ, minta diturunkan di padang pasir. Mau apa? Mau sholat. Kata sopirnya, ya nanti kita berhenti di rest area, tapi tidak di sini di padang pasir, nanti di rest area. Mungkin misalnya setengah atau 1 jam lagi nyampe, misalnya begitulah singkatnya cerita. Tapi dia bersikeras, enggak, saya tetap mau sekarang. Itu bersikeras minta, dan pokoknya saya mau turun di sini. Kalau saya mau ditinggal juga, tinggal saja saya. Gitu. Pokoknya saya mau turun di sini sholat. Kalau kalian mau pergi. Gitu. Silakan. Dia mengizinkan untuk ditinggal. Ya akhirnya sopir yang berhenti, meninggalkan orang di padang pasir kan, dan yang lain pun ikut turun sholat juga sama orangnya di padang pasir. Begitu perjalanan naik lagi, ditanyalah, kenapa kekeh sekali pengen sholat padang pasir? Kata beliau itu, saya itu dulu kuliah di Jerman. Dia mengambil studi lanjutan di Jerman. Musim dingin, dia ada jadwal sidang, mungkin sidang doktoral atau, dan orang Jerman terkenal karena on time, betul-betul tepat waktu. Itu katanya karakteristik budaya Jerman, ya. Betul tepat waktu. Tiba-tiba dalam perjalanan ke kampus, mobil dia mogok, katirisan, dingin lah, maksudnya musim dingin, jadi di start telepon tak nyala, jalanan sepi. Lalu di situ dia bertawasul, bertawasul pada Imam Zaman Naj'allahu Ta'ala Farajahu Syarif. Dalam hati saja, dalam batin saja. Kemudian dia sampaikan, Imam, mohon pada Allah Ta'ala, kalau aku bisa disampaikan ke waktu sidangku itu tepat waktu, aku akan selalu menjaga salat-salatku juga tepat waktu juga, awal waktu. Katanya belum selesai dia membatin, tiba-tiba ada mobil mepet datang, dan bertanyalah bahasa Jerman, apa yang terjadi, mesinnya mati ini dan itu. Ya sudah, akhirnya dibantu di jam start, dihubungkan aki ke aki lah, di jam start dan bisa. Nah, saking ingin buru-burunya mengejar waktu, dia tidak, ya mungkin berterima kasih biasa saja, tapi pengen cepat-cepat menuju tujuan. Begitu mobil nyala itu kan mumpung masih bisa lanjut. Dia buru-buru masuk mobil, orang yang bantunya kemudian mengetuk kaca, mengetuk jendela, dan menyampaikan kalimat yang awalnya tidak dia perhatikan karena sedang berusaha mengejar waktu. Ketika diketuk itu, orang Jerman dalam bahasa Jerman sekali lagi hanya berkata, ingat ya, jangan lupa janjimu. Jadi dia melesat. Akhirnya dia sidang, hadir pada waktunya, selesai berhasil. Baru kemudian dia mikir, tahu dari mana itu ya, tahu dari mana dia gitu. Nah, sehingga katanya yang mau di padang pasir sekalipun dia minta diturunkan, karena itu janji dia. Nah,
earliest time possible ya. Waktu pertama yang memungkinkan. Awal waktu itu waktu pertama yang memungkinkan, dan ada as-shalat ihtiraman lil waqt. Salat menghormati waktu. Kita tahulah kapan kita mengakhirkan salat ya, tahulah. Mungkin sedang asik, ini asik itu, ya salat kan masih panjang waktunya. Nah, itu bagian dari takhirus salat. Konsep paradoksalnya adalah seperti bagaimana mungkin kita mohon ampunan Tuhan kalau kita sendiri menahan maaf kita dari orang lain gitu. Ini juga sama. Bagaimana mungkin kalian meminta kepada aku sedangkan aku minta dari kalian salat kepada aku, kalian tidak lakukan. Nah, itu konsep paradoksal. Jadi, kalian mau minta dariku, aku minta kalian salat gitu, dan kalian tidak salat. Bagaimana mungkin kemudian aku penuhi doa kalian karena kalian tidak falyastajibu li. Dalam fikih misalnya dari Abdullah Sistani ada afdhaliyah, ada keutamaan waktu. Misalnya dalam jamak zuhur dan asar, sekali lagi dalam posisi kita sendiri di rumah ada keluangan, bukan dalam jamaah. Jamaah kadang mengistimewakan fikih, betul-betul dahulukan akhlak di atas fikih. Misalnya di bulan puasa, riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, kalau datang waktu sholat maghrib, mana yang kita dahulukan? Sholat maghrib atau berbuka? Yang mana? Jawabannya adalah, kata Imam, datang dua kewajiban pada saat yang sama, dahulukan yang utama, yaitu sholat. Sholat lebih utama. Illa, kecuali engkau sedang berada dalam jamaah yang menantimu untuk berbuka bersama. Jadi imam itu mendahulukan akhlak di atas. Sebetulnya dua-duanya fikih, berbuka fikih, sholat juga fikih, tapi ada pertimbangan kemasyarakatan. Kecuali kalau engkau sedang berada dalam jamaah. Belakangan riwayat itu bukan direvisi, tapi dimaknai berikutnya. Gimana kalau jamaahnya sama-sama pengen sholat dulu? Jadi ya tetap sholat dulu baru berbuka ya. Ya. Sama seperti kalau sholat jamaah itu kriterianya adalah sholatlah dengan mengingat yang lemah di antara kalian, itu apa iminku. Jadi kalau sholat itu, sholat jamaah itu kita harus lihat yang sepuh. Kalau subuh ya, kalau subuh juga mungkin sholat yang lain. Cuma khusus kalau subuh itu kadang-kadang kalau berdiri ada yang ke depan, itu kalau masbuk, kalau di belakang gitu. Kelihatan kaki bergerak dan tertahan itu ke depan lagi. Nah, imam tentu tidak dapat melihat ke belakang, tapi yang di belakang itu bisa melihat yang di depan. Gitu. Nah, maksudnya sholat jamaah memperhitungkan yang lemah. Yang lemah itu bukan hanya lemah fisik saja, lemah karena kurang tidur juga. Itu harus jadi perhitungan. Dia sudah ngantuk-ngantuk datang ke masjid kan bagus. Demikian pula dalam mengakhirkan berbuka puasa. Nah, kalau ada jamaah, ingat yang lemah di antara kalian. Misalnya kita sholat dulu ya, habis sholat kita baca doa dulu, baru setelah betul-betul pastikan sangat gelap, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang lemah di antara kita adalah anak-anak kita. Mereka sudah nunggu lihat makanan berbuka dihidangkan ya. Dan malaikat yang menanti kapan kita Bismillah gitu. Jadi sudah ada berapa sebab-sebab penahan doa? Su'un niyyah, khubsus sarirah, an-nifaq ma'al ikhwan, tarkut tasdiqi bil ijabah, dan ta'khiris salatil mafruḍah hatta tadhaba awqatuha. Niat yang buruk, ada kedengkian, ada bermuka dua pada ikhwan, ada ragu akan ijabah doa, ada ta'khiris salat, mengakhirkan salat. Yang keenam adalah tidak mengejar ijabah doa itu dengan amal dan sedekah. Setelah kita berdoa, tidak kita susul dengan amal kebaikan.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'. Kepada Allah Ta'ala naik kalimat-kalimat yang indah dan amal soleh menariknya lebih tinggi lagi. Dalam bahasa Arab itu naik ada dari bawah ke atas. Setiap naik pasti dari bawah ke atas. Tapi ada yang daya dorongnya dari bawah dan ada yang daya tarik dari atas. Beda kan? Kalau dorong berat kita ngangkat. Tapi kalau ditarik ya gravitasinya dari atas. Nah, jadi sebab doa kita tidak dekat dengan ijabah karena kita tidak susul dengan amal kebaikan, kita tidak susul dengan sedekah. Kita doa saja, minta saja, tapi tidak melakukan amalan-amalan mustajab. Mungkin kita sedekah, tapi kita tidak khususkan, ya Allah sedekahku ini untuk doaku yang ini, misalnya gitu. Ketika kita bersedekah, ya Allah kabulkanlah doa. Itu secara khusus kita punya hajat. Ya biasa kita kalau ada niat ini dan itu kemudian syukuran atau mohon doa mengundang anak-anak yatim misalnya, itu bagian dari sedekah. Yang terakhir, yang ketujuh, sebab doa tertahan adalah kata-kata yang tidak baik yang keluar dari lisan kita. Lisan ini yang kita gunakan dalam doa. Kalau pada saat yang sama lisan itu juga kita gunakan untuk memaki, untuk menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, menggunjing, menggibah orang lain, kita jauh dari istijabah doa. Gitu. Itu 7 dari riwayat Imam Sajjad, dan ada riwayat-riwayat lainnya yang saling mendukung dan menopang. Sementara itu saja yang 7 dulu dari Al-Baqarah 186 tentang kekhasan doa. Bissalati ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum.